Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program linier dan model matematika. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum, maksimal, atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Ada dua bagian dalam program linier, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dimaksimumkan, atau diminimumkan. Dalam program linier ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika yang disebut model matematika. Cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan model program linier dua variabel yaitu harus mengetahui cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimum bentuk objektif. Model matematika adalah suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, ketidaksamaan, ataupun fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linier terlebih dulu diterjemahkan menjadi model matematika dengan variabelnya adalah X dan Y. Apa saja langkahnya? Yang pertama, baca soal secara cermat dan tuliskan semua hal yang diketahui serta dianggap penting pada soal. Yang kedua, tentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Jadi nanti ada variabelnya bisa kita misalkan dulu X dan Y. Yang ketiga, buatlah semua hal yang diketahui dan yang sudah menjadi variabel ke dalam sebuah tabel. Yang keempat, buatlah model matematika dari tabel. Ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan dalam model matematika. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang sering kita gunakan dalam model matematika. Yang pertama, tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum paling sedikit. Tanda kurang dari sama dengan biasanya digunakan dalam kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, atau paling banyak. Nah, inilah kata-kata yang biasanya digunakan dalam pertidaksamaannya model matematika. Contoh yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Ini ada kata minimal. Yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti tidak kurang dari, mana ini tidak kurang dari. Nah, buatlah model matematikanya. Kita misalkan dulu matematika itu X dan fisika itu Y. Maka model matematikanya yang dijadikan sebagai syarat, yang pertama, X lebih dari 6, nilai matematika lebih dari 6. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 7. Kenapa lebih dari sama dengan 7? Karena di sini kata-katanya adalah minimal. Untuk minimal, tanda ketaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Yang ketiga, X plus Y lebih dari sama dengan 13. Kenapa lebih dari sama dengan 13? Karena di sini tidak kurang dari. Tidak kurang dari menggunakannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, contoh yang kedua, ada suatu gambar. Nah, gambar ini kita bisa membuat model matematika, daerah yang diarsir. Jadi dilihat daerah arsirannya. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir pada gambar, pertama kita harus menentukan sistem persamaannya atau batas-batasan daerah yang diarsir. Pada gambar ada 4 garis ya, ada 4 garis yang membatasi daerah yang diarsir. Nah, kita berikan ilustrasinya. Yang pertama garis ini yang berada di titik X-nya 4, Y-nya adalah 6. Yang kedua garisnya X-nya 8, Y-nya 4. Nah, batasan-batasan daerah yang memenuhi yang pertama, 6X plus 4Y sama dengan 24. Kenapa 6X plus 4Y sama dengan 24? Karena di sini untuk persamaan linier bentuknya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, A di sini nilai A itu yang berada di sumbu Y, sedangkan untuk nilai B yang berada di sumbu X. Jadi tukeran. Nah, di sini 6X plus 4Y sama dengan 24. 24 itu diperoleh dari A kali B, yaitu 6 kali 4, 24. Nanti kita bisa sederhanakan. Yang kedua, 4X plus 8Y, karena di sini 4, sumbu Y-nya adalah di titik 4. 4X plus 8Y sama dengan 32. 32 itu dari 4 kali 8. Jadi hasilnya 32. Nanti ini disederhanakan.
Yang ketiga, Y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0 karena berada di sumbu Y sama dengan 0. Yang keempat, X sama dengan 0 karena berada di sumbu X sama dengan 0. Nah, jadi model matematikanya itu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kenapa kurang dari sama dengan 12? Karena di sini kita lihat arah arsirannya. Karena arah arsirannya berada di sebelah kiri garis yang pertama. Nah, kita lihat garis yang pertama itu berada di sebelah kiri arsirannya, maka di sini tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Untuk garis yang kedua juga sama, tandanya adalah kurang dari sama dengan karena berada di sebelah kirinya atau di bawahnya. Nah, jadi di sini kurang dari sama dengan. Yang ketiga, nah Y di sini Y lebih dari sama dengan 0 karena berada di mana? Di sebelah kanan ataupun nanti sebelah atasnya. Sebelah kanan sumbu Y atau sebelah atas sumbu Y. Ini yang berada di sebelah kanan atau di kuadran 1 yang diarsir, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jika di kuadran 1 berarti ada 4 kuadran kan untuk di diagram Cartesius. Nanti untuk kuadran 1 itu berarti X sama Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 semua. Kalau kuadran 2 itu nanti X-nya kurang dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau kuadran 3 berarti di sini ya. Kuadran 3 itu berarti X dan Y-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau kuadran 4 di sini, nah di sini X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya kurang dari sama dengan 0. Contoh yang ketiga, nah ini soal cerita, untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Sedang untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam. Nah, di sini dimisalkan barang A itu sebagai X, barang B sebagai Y. Maka tentukan model matematikanya. Nah, setelah sudah diketahui barang A sama dengan X dan barang B sama dengan Y, kita buat dulu terlebih dahulu tabel. Nah, ada dua produk, yaitu produk barang A dan barang B, dan ada waktu. Untuk banyaknya, kita misalkan tadi A itu sebagai X, B itu sebagai Y. Mesin 1 itu barang A yaitu 6. Jadi karena di sini X, barang A kita misalkan X, berarti mesin 1 6X. Barang B itu yang untuk mesin 1 adalah 4 jam, berarti di sini 4Y. Untuk mesin 2, barang A 4X. Untuk mesin kedua, barang B itu 8Y. Nah, waktunya semuanya sama, yaitu 18 jam. Dari tabel di atas dan keterangan soal di atas, jika dapat kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. Mesin 1 kerja tidak lebih dari 18 jam. Maka yang pertama, kita misalkan 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 18. Disederhanakan jadinya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 9. Mesin 2 kerja tidak lebih dari 18 jam juga. Maka di sini 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 18. Nah, banyak barang A paling sedikit adalah 0, maka X harus lebih dari sama dengan 0, paling sedikit 0 ya. Nah, banyak barang B paling sedikit adalah 0 juga, maka Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, model matematikanya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 9, 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 9, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena di sini menggunakan kata tidak lebih dari, berarti yang digunakan adalah kurang dari sama dengan untuk tanda pertidaksamaannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.